Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita tentang Desa Angker. Bagi yang belum mendengarkan part satunya, aku taruh linknya di atas. Atau bisa langsung cek di kolom deskripsi. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Keesokan harinya, aku dan ayah sudah siap menuju rumah Abah Sapri. Ayah dan aku berpamitan ke ibu yang sedang membersihkan meja makan sisa sarapan tadi. Kami jalan ya bu, kata ayah yang sudah menaiki motor pamanku. Kamu udah siap Arya? Sudah ya, kataku yang duduk di belakang ayah. Motor ayah melaju menuju rumah Pak RT. Kita mampir dulu ke rumah Pak RT ya. Gak enak awalnya kita kenal dari Pak RT soalnya, kata ayahku. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apa nih pagi-pagi begini? Tanya Pak RT yang terlihat rapi pagi ini. Ini Pak, minta diantar lagi ke rumah Abah Sapri. Penting sekali soalnya, kata ayahku. Oh iya, ayo langsung aja. Saya juga mau ke rumah Pak RW. Gak jauh rumahnya dari Abah Sapri, kata Pak RT yang langsung menghidupkan motornya. Dibawa saja motornya Pak. Kami langsung menuju rumah Abah. Sesampainya di rumah Abah yang penuh nuansa mistis itu, kami kembali berjumpa dengan Abah Sapri dan langsung mempersilahkan kami masuk. Ayah menceritakan semua kejadian yang keluarga kami alami. Nampak Abah Sapri mendengarkan dengan serius sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitu ya. Malam ini saya akan ke rumah kalian. Saya akan coba dialog dengan dia, kata Abah. Sekarang kalian pulanglah. Dan kalau nanti kalian keluar rumah, usahakan sudah sampai rumah sebelum gelap, lanjut Abah kepada kami. Setelah memberikan amplop kepada Abah, lagi-lagi Abah menolak. Dan kali ini ayah langsung memohon agar Abah kembali menerima pemberian ayah. Tolonglah Abah, ini benar-benar ikhlas. Mohon diterima, kata ayah. Dengan berat hati, akhirnya Abah menerima pemberian ayah. Lalu kami berpamitan. Dan di pertigaan jalan, Pak RT memberhentikan laju motornya. Pak, saya mau ke rumah RW dulu ya. Bapak langsung pulang saja gak apa-apa, kata Pak RT. Oh iya Pak, ini ada uang rokok buat Pak RT, kata ayahku sambil menyodorkan amplop putih kepada Pak RT. Aduh, apalagi ini, kata Pak RT sambil mengambil amplop itu dengan cepat. RT yang aneh. Kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ayah menceritakan semua kepada ibu. Jadi Abah Sapri mau ke rumah ya? Tanya ibu. Iya bu, biarinlah, biar tuntas kalau bisa, kata ayah. Tiba-tiba, keris yang menggantung di belakang pintu depan terjatuh dengan sendirinya. Brak! Keris itu terjatuh. Aku memperhatikan tempat di mana keris itu ayah gantung. Tidak ada tikus ataupun hewan lain di sana. Apa yang membuatnya terjatuh? Ayah lalu mengambil keris itu dan merapikan kembali kain putih yang melilit benda itu. Pertanda apa ini ya? Tanya ibuku cemas. Sudah, barangkali angin, jawab ayah. Oh iya Arya, kamu mau ikut ayah atau di rumah? Sebentar lagi teman ayah datang mau jemput ayah. Kalau kamu mau ke kantor, kamu bisa bareng ayah, kata ayah sambil merapikan posisi keris yang sudah terpasang. Aku ikut ayah saja kali ya. Ibu tidak apa-apa kan? Tanyaku kepada ibu. Gak apa-apa Arya. Kan biasanya juga begitu. Bibi pasti kesini untuk temani ibu, jawab ibu. Aku langsung bersiap untuk ke kantor ayah. Setelah mengikat kencang sepatuku,
terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah, dan tampak seorang lelaki berbadan tegap turun dari mobil. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kami. "Bu, kenalin, ini teman ayah yang ayah ceritakan semalam," kata ayahku kepada ibuku. "Saya Firman, Bu, rekan bisnis Bapak," kata pria itu yang aku lihat waktu di kantor ayah kemarin. "Oh iya mas, sudah mulai proyeknya ya?" kata ibuku. "Sudah Bu, bantu doanya saja biar semuanya lancar." "Ya sudah Mas Firman, sudah siang, kita berangkat ya," kata ayah. "Oke Pak." Ibu lalu mencium tangan bapak, dan setelah kami bertiga di dalam mobil, Mas Firman pun menghidupkan mobilnya. "Kamu Arya kan?" tanya Mas Firman. "Iya Om." "Mau ikut ke proyek atau di kantor saja?" tanya Mas Firman. Belum sempat aku menjawab, ayah memotong pembicaraan. "Di kantor saja Man, lagi kurang fit soalnya. Nanti kita mampir ke kantor dulu. Sekalian ada beberapa berkas yang harus dibawa," kata ayah. "Oke Pak," kata Firman menutup percakapan. Dia kembali fokus mengendarai mobil, melewati jalan yang biasa aku lewati. Mobil kami melaju agak pelan, karena memang jalanan ini agak sedikit rusak. Lalu aku melewati rumah Pak Broto. Agak ramai. Ada apa ya? Aku melihat beberapa warga sedang berdiri di pintu rumah Pak Broto. "Ada apa ya Arya? Kok rumah itu banyak orang?" tanya ayah. "Itu rumah Pak Broto, Pak. Penggali makam sekaligus penjaga makam di sini. Nggak tahu deh ada apa. Tumben juga," kataku. "Oh, kamu kenal sama orang itu?" tanya ayah. "Iya ya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol waktu mau ke kantor ayah," kataku. Karena dirasa kurang kenal juga, aku tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di rumah Pak Broto. Mobil kami pun terus melaju melalui area pemakaman ini. Sesampainya di kantor, ayah dan Firman langsung masuk ke dalam. Sedangkan aku pergi ke warung samping kantor ayah untuk istirahat sebentar dan memesan kopi. Tidak lama berselang, ayahku keluar dari kantor dan menghampiriku yang sedang asik menikmati secangkir kopi susu. "Arya, ayah dan Mas Firman mau keluar dulu ya. Nanti sekitar jam 3 kami balik ke kantor lagi buat jemput kamu pulang," kata ayah. "Baik ya, hati-hati di jalan," jawabku sambil kembali menyalakan rokokku. Ayah lalu masuk ke dalam mobil, dan Mas Firman menganggukkan kepala kepadaku. "Kami jalan ya Arya," kata pria itu. "Iya Mas Firman, hati-hati," jawabku. Aku kembali menghisap rokokku, sambil memikirkan semua kejadian di kampung itu. Kenapa harus aku sih? Kenapa juga kakek bunuh orang itu? Tiba-tiba seorang gadis muda menghampiriku. Dia adalah Irma, bagian admin di kantor ayah. "Mas Arya, tadi bapak bilang Mas Arya disuruh istirahat aja. Kalau memang jenuh, Mas Arya bisa pulang duluan nanti," kata gadis itu sambil memesan minuman. "Oh iya Mbak, terima kasih, tapi saya tidak apa-apa kok," jawabku. Irma seakan tidak memperdulikanku, dan masih setia menunggu mamang warung yang sedang membuatkan es kesukaannya. Setelah mamang warung itu memberikan pesanan Irma, matanya nampak berbinar-binar. "Makasih ya Mang," kata wanita itu. "Duluan ya Mas Arya," katanya sambil berlalu dan kembali ke dalam kantor. "Iya Mbak." Setelah menghabiskan beberapa batang rokok dan satu gelas kopi, aku masuk ke kantor ayah.
nampak Mbak Irma sedang asik mengetik keyboard yang berada di atas meja kantornya. Matanya terus memandang layar komputer dengan serius. Serius amat kerjanya, pikirku dalam hati. Aku terus melangkahkan kakiku menuju lantai 2 di mana ruang kerja ayah berada. Nampak sebuah meja kantor lengkap dengan komputer dan peralatan menulisnya. Ayah benar-benar seorang pekerja keras. Mungkin jika aku yang ada di posisi ayah, tidak tahu harus bagaimana ketika mengalami kebangkrutan seperti ini. Menit berganti menit, jam berganti jam. Aku melihat jam dinding telah menunjukkan pukul 4 sore. Harusnya ayah sudah di kantor sekarang. Kemana ayah? Aku lalu menelpon ayah. Halo ya? Iya Arya, ayah masih di proyek. Lagi sibuk banget di sini. Kamu pulang duluan aja ya. Lalu aku menjawabnya. Nanti ayah langsung pulang kan? Kan Abah Sapri mau datang. Iya nak, sehabis ini selesai, ayah langsung diantar pulang sama Mas Firman. Jawab ayahku. Baik ya, ya udah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Jawab ayah. Lalu setelah menutup telepon, aku turun dan bersiap untuk pulang. Kembali terlihat Irma sedang berada di warung samping kantor. Mbak Irma, aku pulang duluan ya, kataku. Iya Mas Arya, hati-hati, jawab Mbak Irma. Aku menyeberang jalan menuju barisan angkot yang sedang ngetep. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya angkot pun jalan. Namun di tengah perjalanan, jalan yang kami lewati terlihat macet. Kok tumben sih? Pikirku dalam hati. Karena tidak biasanya jalan yang sepi ini macet. Dan setelah hampir 1 jam dalam kemacetan, aku pun tahu penyebabnya. Sebuah truk besar mogok dan berhenti di tengah jalan. Terlihat beberapa orang sedang sibuk mengotak-atik mesin di mobil itu. Suara klakson saling bersaut-sautan. Seorang polisi yang ada di tempat kejadian pun terlihat kewalahan menghadapi para pengguna jalan yang marah-marah. Angkot pun melaju setelah melewati kemacetan itu. Bisa sampai malam nih di jalur neraka itu. Gerutuku dalam hati. Langit sudah gelap. Dan bulan pun terlihat sombong menggantikan posisi matahari. Angkotku tiba di ujung jalan desa. Aku sedikit ragu untuk menembus jalur itu. Dengan mengumpulkan segenap keberanian dalam diriku, aku pun berjalan memasuki jalur itu. Semakin lama, semakin cepat langkahku. Pohon-pohon besar tua ini seakan mentertawakanku. Di sini sepi sekali. Bahkan suara hewan-hewan malam pun tidak terdengar di telingaku. Karena takut, aku mulai mempercepat langkahku. Namun, tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Kali ini suara itu seperti berada tepat di telingaku. Suara seorang lelaki tua. Mati. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Seakan darahku mengumpul semua di kepala. Aku menoleh karena penasaran. Namun, tidak ada siapa-siapa. Aku kembali mempercepat langkahku, dan terdengar suara langkah kaki yang berat mengikuti gerakan kakiku. Kembali aku menoleh ke belakang. Namun, masih tidak terlihat siapa-siapa. Akhirnya, aku kembali berlari sekencang-kencangnya. Suara langkah kaki itu semakin keras terdengar. Aku mencoba berlari menghindari suara itu. Aroma melati menambah suasana semakin mencekam malam itu. Sial. Setiap kali aku pulang kerja, aku harus selalu lewat jalan ini terus. Lewat pemakaman angker ini. Agak susah berlari di jalanan yang rusak. Sesekali aku hampir jatuh karena sedikit tersandung oleh jalanan yang rusak itu. Tiba-tiba aku melihat bayangan lelaki yang sedang duduk di bawah pohon di samping jalan. Semakin dekat, dan terlihat lelaki itu menoleh ke arahku. Loh,
Ada apa Mas Arya? Kok lari-lari gitu kayak dikejar setan? Lelaki tua itu adalah Pak Broto, tukang gali kubur di pemakaman ini. Dikejar. Aku merasa malah seperti diteror setiap kali lewat jalan ini. Ada apa dengan setan-setan di sini? Salah apa aku coba sama mereka? Itu Pak, ada suara langkah kaki yang ikuti. Saya cari-cari tidak ada orangnya. Sambil sedikit mengatur nafas, aku mencoba menjawab pertanyaan lelaki tua ini. Sudah, sini duduk dulu, kata Pak Broto sambil menggeser posisi duduknya. Tenang aja, nggak apa-apa. Lanjut Pak Broto meyakinkan. Aku pun duduk, sambil terus memandangi jalan yang aku lewati tadi. Benar Pak, tadi saya dengar, jelas banget kok, kataku sambil kembali menoleh ke Pak Broto. Namun aku lihat, Pak Broto sudah tidak ada di posisi duduknya tadi. Hah? Kemana dia? Tidak mungkin, tiba-tiba hilang dalam hitungan sepersekian detik. Aku ketakutan bukan main, lalu berlari kembali. Ya Tuhan, semoga tidak ada hal-hal aneh lagi. Aku terus berlari sampai masuk perkampungan. Syukurlah, akhirnya aku pelankan langkahku dan berusaha mengatur nafas kembali. Ada apa Mas Arya? Mukanya pucat sekali, tanya seorang warga kepadaku. Itu Pak, aku lihat Pak Broto memanggil saya. Dan ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Pak Broto hilang. Nafasku terasa agak macet di tenggorokan. Pak Broto, dia sudah meninggal tadi pagi Mas, kata orang itu agak bingung. Kata-katanya membuat jantung aku seperti berhenti. Lalu aku ingat kejadian tadi pagi. Banyak warga yang berkerumun di rumah Pak Broto. Meninggal. Beneran Pak? Tanyaku. Betul Mas. Tadi pagi kami dapat kabar dari anaknya. Pak Broto jatuh di kamar mandi dan mengalami pendarahan di bagian kepala. Jawab orang itu. Aku diam tak bisa berkata apa-apa. Lalu siapa yang aku temui tadi? Apa jangan-jangan... Mas Arya, orang itu memanggilku sambil menepuk pundakku. Oh iya Pak, saya pulang dulu ya Pak, kataku yang baru sadar dari lamunan. Aku lalu berjalan pulang. Dari jauh, aku mencium aroma kemenyan. Dan ketika sudah sampai di depan rumah, terlihat dari balik jendela depan, Abah Sapri sedang ngobrol dengan orang-orang di rumahku. Aku masuk dan semua memandang ke arahku. Ada ibu, paman, bibi, dan tentu saja Abah Sapri yang sesekali menaburkan kemenyan ke atas gerabah. Aku menceritakan pengalamanku kepada mereka. Abah Sapri terus memandangiku tajam. Kamu mandi saja dulu, ayah sebentar lagi pulang, kata ibuku. Kita harus cepat memulai ritual ini. Suamimu harus cepat sampai sini, kata Abah Sapri kepada ibuku. Setelah selesai mandi dan mengganti pakaian, aku kembali menuju ruang tamu untuk berkumpul bersama ibu, paman, bibi, dan Abah Sapri. Tak berapa lama, kakakku terlihat berjalan keluar kamar dan bergabung dengan kami. Ibu nampak sedikit cemas, dan sesekali Abah Sapri memejamkan matanya. Entah apa yang dia lakukan. Obrolan kami masih seputar peristiwa yang selama ini mengganggu aku dan keluargaku. Assalamualaikum, terdengar suara ayah dari balik pintu. Waalaikumsalam. Loh, ayah tidak diantar Firman? Tanya ibuku sambil mengambil jaket yang baru saja ayah lepas. Tadi aku diantar sampai warung depan, Bu. Sekalian beli rokok. Loh, Abah sudah dari tadi, Bah? Tanya ayah yang langsung duduk di samping pamanku. Abah Sapri hanya menganggukkan kepala dan kembali memejamkan mata. Bisa kita mulai sekarang? Kata-kata Abah Sapri
membuat jantungku berdebar kencang. Seperti apa ritualnya nanti? Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apa roh dukun itu akan datang dan kembali mengamuk? Abah membuka teko yang berisi air di atas meja, lalu memejamkan matanya sambil membaca mantra-mantra. Setelah selesai, Abah menuang air dalam teko itu ke setiap gelas di atas meja. "Minum ini, takut badan kalian dimasuki oleh dia," kata Abah Sapri. Tanpa menunggu apa-apa, kami langsung minum air tersebut sampai habis. Lalu Abah berjalan ke pintu depan yang masih terbuka. Setelah menutup pintu, Abah memerintahkan kami semua untuk duduk di lantai. Abah mengambil gerabah yang sedang mengeluarkan asap di atas meja, lalu duduk di lantai dan menaruh gerabah itu di depannya. Posisi dudukku pas berhadapan dengan Abah, jadi sesekali asap kemenyan itu singgah di mataku dan membuat mataku sedikit perih. Aku coba hiraukan dan kembali memperhatikan gerak-gerik Abah. Dengan mata terpejam, terlihat sesekali tangannya memutar sambil mulutnya terus membaca mantra-mantra. Tiba-tiba, aku mendengar suara gelas terjatuh. Prak! Kami semua kaget dan menoleh ke arah itu. Nampak pecahan-pecahan beling berserakan. Bagaimana gelas yang tadinya di atas meja itu terjatuh? Kalau memang mejanya digoyang, kenapa hanya satu gelas yang jatuh? Tidak ada kucing atau hewan lain di dalam ruangan ini. Siapa yang menjatuhkan? Ketika ibu hendak membersihkan pecahan gelas tadi, terdengar suara Abah yang agak sedikit serak. "Jangan, biarkan saja. Tetap duduk di tempat kalian, apapun yang terjadi." Ibu agak sedikit kaget dan kembali ke posisi duduknya. Nampak tangan ayah mengusap pundak ibu yang sudah kembali ke posisi duduknya. Kami semua kembali fokus dan terus memperhatikan Abah yang masih memejamkan mata. Tiba-tiba, suara Abah terdengar berbeda sekali di telingaku. Masih serak, namun lebih berwibawa. Suara itu seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak kami lihat. Lalu Abah mengeluarkan keris pusakanya. Sebuah keris yang aku lihat waktu pertama kali ke rumah Abah. "Oh, begitu maunya," kata Abah. Abah kemudian menempelkan keris itu di keningnya. Dan seketika udara dipenuhi aroma minyak misik. Lalu aku seolah merasakan hawa di ruangan ini tiba-tiba menjadi panas. Dan tanpa terasa, keringat menetes dari wajahku. Aku coba kembali fokus dan duduk diam dengan tenang sambil terus memperhatikan Abah, yang nampak tidak bergerak dengan posisi keris masih menempel di keningnya. Sesekali tubuhnya bergetar dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lalu terdengar suara dari langit-langit rumahku. Suara gaduh, keras sekali. Kami semua menengok ke atas seolah mencari tahu penyebab suara berisik itu. Karena tidak mungkin juga kucing atau tikus penyebabnya. Suara yang terdengar itu begitu keras sekali. Karena mengingat pesan Abah untuk tetap duduk, kami semua mencoba untuk tenang. Tiba-tiba badan Abah bergetar hebat. Dan dari mulut Abah, nampak darah kental mengalir sampai ke dagu. Walaupun sedikit, namun tetap membuat kami, terutama aku, menjadi khawatir. Ada apa dengan Abah? Apa yang sebenarnya terjadi? Abah terus berkonsentrasi penuh, sambil terus menempelkan keris di keningnya. Posisi duduk Abah kini berubah. Dari bersila, nampak Abah menekuk kaki kanannya ke atas, dan kaki kiri menekuk ke samping untuk menompang badannya. Tubuhnya masih bergetar, dan sesekali Abah mengeluarkan suara-suara seperti menahan marah. Lalu tanpa aku sadari, aku melihat keluar jendela. Dan nampak sosok nenek-nenek yang aku lihat di makam kemarin melontot marah kepadaku. Dengan wajahnya yang sangat pucat, dia membuka mulutnya lebar-lebar seakan hendak memakanku.
Aku kaget bukan main. Lalu ayah menarik punggungku ke arah pangkuannya. Aku sangat ketakutan waktu itu. Ibu yang duduk di samping ayah pun mengusap-usap kepalaku. Aku masih menutup wajahku di pangkuan ayah. Waktu seakan berjalan lambat malam itu. Dan setelah beberapa lama, terdengar suara Abah yang telah selesai dengan ritualnya. Sudah, ini harusnya sudah berakhir, kata Abah Sapri sambil kembali merapikan keris pusakanya. Maksudnya bagaimana, Bah? Tanya ayahku. Kalian sudah aman sekarang. Dia tidak mungkin lagi berani mengganggu kalian, kata Abah. Kami semua bangun dari posisi duduk kami, dan terasa kakiku sedikit kesemutan karena lama duduk bersila. Ibu dan bibiku langsung merapikan pecahan gelas tadi. Kakakku mengambil kantong plastik dan memberikannya ke ibu. Setelah selesai, ibu dan bibiku duduk sambil mendengarkan beberapa arahan dari Abah Sapri. Rumah ini akan saya pagari secara gaib, dan air di teko ini akan saya beri mantra. Nanti gunakan air ini untuk mandi kalian semua, kata Abah. Abah lalu keluar rumah dan berjalan ke belakang rumah kami. Aku dan ayah mengikuti dari belakang. Setelah sampai di halaman belakang, Abah menggali sedikit tanah dan memasukkan bungkusan hitam sebesar kepalan tangan orang dewasa. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam bungkusan itu. Setelah benda itu ditanam, Abah mengurupnya dan membaca beberapa mantra. Abah lalu berdiri dan kembali berjalan ke depan rumah. Aku dan ayah terus mengikuti langkah Abah. Setelah sampai depan rumah, Abah lalu izin untuk pamit kepada kami. Ya sudah, Abah rasa ini sudah cukup. Abah izin pulang ya, kata Abah. Oh iya, Bah. Terima kasih banyak sekali atas bantuan Abah kepada keluarga saya, kata ayahku. Ibu, Malik, ini Abah mau pulang, kata ayahku memanggil ibu dan pamanku. Oh iya ya, hati-hati di jalan ya, Bah, kata ibuku yang sudah berada di luar rumah. Abah mau diantar saya? Tanya pamanku. Boleh kalau tidak merepotkan, jawab Abah. Loh, tadi Abah kesini naik apa, Bah? Tanya ayahku. Tadi Abah diantar anak Abah, jawab Abah. Oh ya, ini ada sedikit untuk Abah, sekedar ucapan terima kasih kami. Mohon diterima ya, Bah, kata ayahku. Abah lalu menerima amplop pemberian ayah, dan terlihat pamanku sudah menghidupkan motor dan bersiap untuk mengantarkan Abah. Gak apa-apa kamu, Lek? Tanya ayahku kepada paman. Iya mas, gak apa-apa. Saya kan memang orang sini. Tenang saja. Mari, Bah, kata pamanku. Abah lalu naik ke motor paman, dan mereka pun pergi. Semoga benar kata Abah. Semoga hidupku dan keluargaku kembali aman dari teror makhluk-makhluk gaib. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Cerita ini belum selesai. Kelanjutannya ditunggu di part 3 ya. Soalnya masih lumayan agak panjang. Jadi kalau aku satuin di sini kayaknya terlalu panjang.